Gimana Novia? Ini yang kamu mau? Jeffrey menyerahkan diri ke kantor polisi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Selasa 30 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Kedatangan Arjuna Wardana ke ruang inap Novia bikin Novia curiga kalau Arjuna ada di balik penjambretan yang dialami oleh Novia di pengadilan agama. Tuduhan Novia bikin Arjuna ketar-ketir. Dia tentu menyangkal tuduhan tersebut. Arjuna mengatakan sambil dengan nada mengancam kalau dia tidak pernah bercanda dengan Novia. Dan kemudian Novia jadi langsung berpikir Jeffrey dan Arjuna sama-sama mempunyai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Jeffrey dengan mengambil hatinya Novia, sedangkan Arjuna dengan mengancam Novia. Namun mereka sama-sama dengan satu tujuan, yaitu membungkam mulut Novia. Di sisi lain Indri ngomel nih dan ngedumel ke suaminya karena dia nggak suka Hakim sama Tami. Apalagi Hakim akan punya calon mertua yang sombong seperti Bu Ivanka. Namun Pak Wijaya membela Bu Ivanka dan menyalahkan istrinya. Pak Wijaya mengatakan kalau keinginan Hakim yang mau membayarkan sewa unitnya Tami itu adalah bentuk keseriusan Hakim pada Tami. Kemudian Pak Wijaya yakin Hakim pasti akan marah kepada sikap mamanya ini. Di sisi lain, Bu Ivanka menceritakan kronologi tentang kemarahan Bu Indri tentang sewa apartemen Tami yang dibayarin sama Hakim dan menuduh Tami morotin Hakim. Bu Ivanka merasa tersinggung dan gak suka anaknya diperlakukan seperti itu sama Bu Indri. Hakim meminta maaf atas sikap mamanya, dan Hakim juga menceritakan kalau Tami nggak pernah minta apapun pada Hakim. Kemudian Bu Ivanka menegaskan kepada Hakim kalau Bu Indri kembali menyakiti Tami lagi, Hakim tidak akan pernah direstui menjadi suaminya Tami oleh Ibu Ivanka, karena Bu Ivanka nggak mau anaknya akan berada di lingkungan yang toksik setelah ini. Di sisi lain, tangan Brian selesai digips nih guys. Dokter meminta keluarga agar bisa mengalihkan rasa nyeri tangannya Brian nanti agar tidak sakit. Di sisi lain, saat Jeffrey mengajak Brian pulang, walau awalnya Brian meminta ketemu sama Novia, tapi Jeffrey berhasil mengalihkan keinginan Brian agar tidak dulu ketemu sama Novia yang harusnya sedang beristirahat. Di sisi lain, Bu Esti bertanya ancaman apa sih yang sudah Arjuna katakan kepada Novia. Kemudian Novia mengatakan kalau Novia bilang ke siapapun atau media manapun atas kesalahan Jeffrey 19 tahun yang lalu, dan kalau Novia lapor polisi, Arjuna akan membuat perhitungan pada Novia, papa, dan mamanya. Bu Esti benar-benar tidak menyangka Arjuna sejahat itu. Novia berpikir Arjuna hanya sekedar mengancam saja nih awalnya. Makanya dia tetap ingin membatalkan pernikahan dan gak peduli kalau itu akan jadi viral nantinya. Dan Novia jadinya tetap akan membatalkan pernikahannya dengan Jeffrey nih guys. Sangat amat mengecewakan walau prosesnya akan panjang. Karena dia harus mengurus KTP dan buku nikah lagi nih. Novia meminta tolong ke mamanya untuk merahasiakan ini semua pada Pak Ashraf. Duh, capek banget ya guys sama spekulasi Novia terhadap Jeffrey. Saat tahu Arjuna ke kamar Novia, Jeffrey jadi khawatir nih dan penasaran papanya bilang apa sih ke Novia. Tapi Arjuna cuma bilang dia hanya menjenguk Novia dan dia tidak mengancam Novia. Namun Arjuna mengatakan ke Novia agar Novia tidak menentang keluarga Wardana. Hal itulah yang membuat dugaan Jeffrey semakin kuat kalau penjambretan Novia ada hubungannya dengan papanya sendiri. Kalau Arjuna mencelakai Novia, Jeffrey akan menyerahkan dirinya ke polisi dan melaporkan balik Arjuna juga, agar mereka sama-sama hancur. Keras hatinya Jeffrey dan ancaman Jeffrey kepada papanya ini sama banget seperti halnya Arjuna mengancam orang-orang yang dia rasa akan menghancurkan nama baik keluarganya. Dan sekarang lawan terbesar Arjuna yaitu anaknya sendiri. Keras hatinya Arjuna juga akan sama dengan Jeffrey, karena Jeffrey juga punya darah keluarga Wardana katanya. Di sisi lain, Rizka mengajak Benjamin untuk pergi menjenguk Novia ke rumah sakit. Namun kesibukan Benjamin membuat Rizka jadinya ke rumah sakit sendirian deh.
Di sisi lain, setelah tahu Arjuna ke kamarnya Novia, Bu Astrid jadi nanya juga nih ke suaminya ngomong apa sama Novia. Namun Arjuna menyuruh Bu Astrid untuk fokus aja kepada Brian. Bu Astrid akhirnya juga menduga kalau Arjuna mengancam Novia. Bu Astrid ingin Arjuna menghentikan semua ancaman tersebut karena Jeffrey pasti akan melawan Arjuna. Dan kesalnya Arjuna saat mengatakan kalau Jeffrey memang sudah melawannya. Setelah tahu kabel remnya dipotong seseorang, Dimas langsung mengabari Arjuna dan seketika Arjuna jadi yakin kalau itu adalah ulah dari Samsul. Arjuna kesal Samsul membuat cucunya Brian terluka dan Arjuna pasti akan kembali membuat perhitungan dengan Samsul dan pasti akan mencari cara agar bisa membalas dendam pada Samsul dan bisa jadi Kinara yang akan menjadi sasarannya. Di sisi lain, Jonathan tak lagi melanjutkan sewa mobil dan memilih menyewa motor agar lebih murah. Jonathan merasa jika dia hanya pakai motor, dia akan dianggap remeh dan rendah sama keluarganya Naima. Dan malah merasa yakin nih dia kalau Tia tidak pantas untuk Naima. Kemudian Miranti juga merasa sangat khawatir kalau Arjuna memeriksa keadaan mobilnya yang disabotase oleh Samsul dan keluarganya. Kemudian Miranti juga takut kalau Naima yang mengetahui semuanya akan melapor polisi karena ulah mereka yang memotong kabel rem mobilnya Arjuna. Dan dia berencana untuk menemui Naima dan langsung pergi ke apartemennya Naima. Di sisi lain, saat jalan sendiri nungguin tukang ojek, Rizka malah ditakdirkan lagi ketemu sama Iksan. Dan akhirnya Iksan deh yang mau nganterin Rizka ke rumah sakit untuk membesuk Novia. Hakim menemui Tami di unit. Hakim langsung menanyakan tentang mamanya kepada Tami. Dan Tami kaget juga nih saat tahu ternyata mamanya Bu Ivanka marah kepada Bu Indri. Dan Hakim juga menceritakan tentang sewa apartemen yang dibayarin sama Hakim itu loh. Hakim minta maaf atas sikap mamanya kepada Tami yang selalu menolak Tami. Namun Tami terlihat fine-fine aja nih guys. Dia merasa sangat baik-baik saja karena apa ya? Karena dia selalu berada di sisinya Hakim. Sesampainya di rumah sakit, Iksan sweet banget nih bukain helmnya Rizka dan bikin jantung Rizka berdebar kencang. Dan akhirnya Iksan ikut deh membesuk Novia ke rumah sakit bersama Rizka. Di dalam hatinya Rizka, dia merasa sangat happy banget nih bisa membesuk Novia dengan Iksan. Sesampainya di rumah, Binung kaget saat melihat tangannya Brian digips seperti itu. Kemudian Jeffrey menceritakan kepada Binung kalau Brian habis kecelakaan dengan papanya. Kemudian tak lama, Jeffrey juga langsung izin untuk kembali ke rumah sakit agar bisa menemani Novia. Saat melihat Rizka yang ke rumah sakit ditemani oleh Iksan, Bu Esti menyangka Iksan dan Rizka ini pacaran nih karena tampak serasi. Di sepanjang perjalanan, Jeffrey kepikiran banget sama omongan Ustadz Arifin untuk bertaubat dan meminta maaf kepada Novia, walau tidak dimaafkan sama Novia. Kemudian Jeffrey juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap ayah kandungnya Novia. Dan Jeffrey bertekad akan berjuang untuk pernikahannya dengan Novia, walaupun dia harus menerima resiko yang luar biasa. Saat Rizka ke rumah sakit bersama Iksan, Novia mengingatkan kalau Rizka rasanya nggak sejalan sama Benjamin. Lebih baik Rizka langsung ngomong ke Benjamin agar tidak bikin Benjamin salah paham dan kecewa. Novia menasehati seperti itu karena nggak mau apa yang terjadi padanya dan Hakim dulu malah terjadi juga pada Rizka. Namun Rizka merasa dia tidak mungkin akan menyakiti hati Benjamin. Kemudian Rizka mendapat chat dari Bu Astrid yang mengirimkan foto Brian yang habis kecelakaan, yang meminta izin juga agar Brian tidak masuk sekolah sampai tangannya pulih. Hal tersebut membuat Rizka dan Novia sangat amat kaget, apalagi Novia nih yang baru tahu kalau ternyata Brian mengalami kecelakaan. Di sisi lain, Tami menghubungi mamanya dan meminta Bu Ivanka agar tidak mencampuri terlalu dalam masalahnya dengan keluarga Hakim karena takut nanti masalahnya akan semakin kacau. Dan Tami juga meminta rekening mamanya untuk mengganti uang sewa unit apartemennya. Bener aja nih guys kata Novia. Benjamin yang ternyata juga ke rumah sakit mengantar pesanannya Jeffrey secara kebetulan melihat Rizka dibonceng sama Iksan di rumah sakit.
Saat pulang, Hakim pulang dan memarahi mamanya habis-habisan. Bu Indri merasa nggak bersalah nih karena anaknya membiayai Tami karena Hakim melakukan itu karena Hakim mencintai Tami. Hakim membayarkan unit Tami karena dia merasa ada tanggung jawab kepada Tami dan Saskia. Dan dia jadinya memutuskan untuk pergi dari rumah karena selalu saja diganggu privasinya oleh mamanya sendiri. Kemudian Hakim juga menyalahkan mamanya karena sudah merusak hubungannya dengan Tami dan Bu Ivanka. Kemudian Bu Indri langsung masuk ke kamar dan merasa anaknya sangat durhaka nih sama dia. Wah, padahal gara-gara Bu Indri juga ya semua ini jadi terjadi. Novia dibangunkan dengan suara harmonika yang dimainkan oleh Jeffrey. Dan saat dia terbangun, Jeffrey langsung memperlihatkan foto-foto pernikahan dan kenangan manis mereka berdua dulu di kamarnya Novia. Novia menangis terharu melihat semua usaha Jeffrey untuk meyakinkannya. Namun Novia bertanya-tanya, apa ini maksudnya semua? Novia menyangka Jeffrey melakukan ini semua karena takut dilaporkan ke polisi. Sedangkan Jeffrey memperlihatkan itu semua agar Novia mengingat masa-masa indah mereka berdua dan membatalkan untuk bercerai. Tapi Novia mengatakan semua itu masa indah yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Jeffrey kembali memastikan kepada Novia kalau perasaannya kepada Novia itu tulus dan tidak palsu dari dulu sampai sekarang. Jeffrey mengatakan dia sangat mencintai Novia, tapi Novia tidak mau mendengar itu semua. Novia merasa sangat amat tersakiti. Jeffrey sadar dia sudah melakukan kesalahan besar, tapi dia tidak akan pernah berbohong atas perasaan cinta ini pada Novia. Kesel banget lihat Novia yang gak mau percaya sama Jeffrey lagi ini ya guys. Jeffrey mengakui kalau dia pengecut dan gak berani mengakui kesalahan dari awal. Namun, jika Novia ingin dia masuk penjara untuk menebus kesalahannya, Jeffrey mau. Karena ini dia lakukan demi mempertahankan pernikahannya dengan Novia dan ingin Novia percaya lagi sama dia. Dia mau melakukannya, dia mau menyerahkan diri pada polisi. Tapi Novia bertanya kepada Jeffrey, jika Jeffrey jadi Novia, apakah dia siap melanjutkan pernikahan dengan orang yang sudah membuat ayahnya meninggal dunia? Dan Jeffrey menjawab dia sangat siap, karena dia mau melanjutkan masa depan dan gak mau melihat masa lalu lagi. Tapi jawaban itu malah dianggap naif sama Novia dan gak bikin Novia tersentuh sama sekali. Dan malah bilang kalau jawaban Jeffrey itu tidak make sense. Novia menganggap Arjuna dan Jeffrey sama-sama bersekongkol untuk membohonginya. Kemudian Jeffrey meyakinkan kalau dia dan papanya beda. Jeffrey mengatakan kalau dia tertekan, tapi Novia malah menyangka Jeffrey tertekan karena menikah dengannya. Sepertinya semua usaha Jeffrey tidak akan membuat Novia bergeming nih guys. Gila banget ya. Mengada-ada banget nih Novia ini, egois banget. Capek banget menghadapi cewek ego seperti Novia ini. Dengan ini Mimin menyatakan Mimin rela deh Jenov tidak bersatu dan Jeffrey lebih baik mencari wanita lain yang pasti dia akan bisa mendapatkan lebih dari Novia. Novia lagi-lagi mengusir Jeffrey dan emang aneh banget ya Novia. Capek banget liatnya Novia di episode kemarin. Udah gak sabar banget nih guys. Menurut kalian apakah Jeffrey tetap akan menyerahkan diri kepada polisi agar Novia nanti jadi tahu ternyata Jeffrey memang setulus itu, dan kita lihat deh gimana nih nanti Novia apakah dia akan menyesal dengan kesombongannya dan keangkuhannya sekarang. Udah gak sabar ya nontonnya, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.